Halo anak-anak, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS kembali. Jika di pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai jumlah dan persebaran penduduk di Indonesia, maka minggu ini kita akan membahas mengenai komposisi penduduk dan permasalahan kependudukan di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umurnya, berdasarkan jenis kelaminnya, mata pencaharian, agamanya, bahasanya, pendidikannya, tempat tinggal, jenis pekerjaannya, dan lain-lain. Komposisi penduduk yang penting diketahui adalah komposisi berdasarkan usia dan komposisi berdasarkan jenis kelamin. Nah, di slide berikut ini sudah Ibu tampilkan mengenai piramida penduduk. Di atas ada piramida seperti gapura yang berwarna biru dan berwarna merah. Warna biru itu menunjukkan komposisi berdasarkan jenis kelaminnya. Warna biru itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan warna merah itu menunjukkan jenis kelamin perempuan. Kemudian komposisi berdasarkan usianya. Pada piramida penduduk tersebut, di usia 0 sampai 4 tahun itu jumlah penduduknya lebih banyak daripada usia 75 tahun ke atas. Jadi semakin tua atau semakin lama usianya, maka jumlahnya semakin sedikit. Itu komposisi atau pengelompokan penduduk berdasarkan usianya. Kemudian komposisi penduduk biasanya disajikan dalam piramida penduduk seperti yang Ibu jelaskan tadi, nggih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan penduduk. Permasalahan penduduk terjadi apabila jumlah penduduk suatu negara, jumlah penduduk non-produktifnya, artinya orang-orang yang tidak bisa menghasilkan karya dan penghasilan yang menjadi beban tanggungan keluarga, itu jumlahnya lebih besar daripada penduduk yang bekerja atau usia produktif. Penduduk usia produktif itu usianya 15 sampai 64 tahun. Sedangkan usianya yang non-produktif, artinya orang-orang yang belum bisa menghasilkan karya atau penghasilan, itu mulai dari usia bayi, usia 0 sampai 14 tahun. Jadi seperti kalian ini di kelas 7 masih termasuk kategori non-produktif, artinya masih menjadi beban tanggungan orang tua. Nah, dan juga penduduk usia lebih dari 65 tahun. Mengapa dikatakan 65 tahun itu sudah tidak produktif? Karena biasanya di usia 60 tahun itu seseorang sudah mengalami masa pensiun dari pekerjaannya. Nah, itu ya permasalahan intinya ketika jumlah penduduk non-produktif lebih besar daripada penduduk produktif. Jadi dampaknya akan semakin sedikit orang yang menghasilkan uang dan semakin banyak beban tanggungan dalam keluarganya. Begitu. Kemudian kita masuk ke pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis, artinya yang selalu berubah, antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Kualitas penduduk adalah kemampuan sumber daya manusianya, apakah dia mampu mengasah keterampilannya, apakah dia mampu untuk membidik peluang, untuk mencari sumber penghasilan.
kemudian apakah dia mampu secara kualitasnya itu mampu bersaing dengan dunia luar begitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada 3. Yang pertama adalah kelahiran, kematian, dan juga migrasi atau perpindahan penduduk. Kelahiran dan kematian disebut juga faktor alami, artinya bersifat alami ya, datangnya dari Tuhan. Kemudian migrasi disebut juga faktor non-alami, ada campur tangan manusianya. Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Nah, kalau migrasi atau perpindahan bersifat menambah disebut migrasi masuk atau masuknya seseorang ke daerah tertentu namanya imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut juga migrasi keluar atau emigrasi. Orang yang keluar dari suatu daerah untuk pergi ke daerah lain. Nah, permasalahan kualitas penduduk di Indonesia, ini yang pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan. Di Indonesia ini, kalau di rata-rata, lulusan sarjananya masih lebih sedikit daripada lulusan tingkat SMA, SMK begitu. Nah, kemudian pemerintah selaku penanggung jawab dalam urusan kenegaraan ini juga memberikan solusi dari masalah kualitas penduduk tersebut. Solusi yang pertama yaitu pemberian program beasiswa bagi anak-anak yang pintar untuk melanjutkan studinya atau masa belajarnya, misalnya beasiswa kuliah bidik misi misalnya. Untuk anak-anak pintar yang kurang mampu itu difasilitasi oleh pemerintah. Tentunya beasiswa itu juga menggunakan tes. Jadi seseorang bersaing untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian ada lagi Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Itu yang program yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo. Kemudian yang kedua, pemberian dana BOS. Dana BOS ini dialokasikan ke sekolah-sekolah baik negeri maupun baik negeri ya. Kalau swasta mungkin juga ada tapi tidak sebanyak negeri. Nah, dana BOS dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK serta SLB itu berbeda-beda. Tergantung kebutuhan siswanya. Kalau di SMP, dana BOS itu bisa digunakan untuk membeli buku. Jadi buku-buku di perpustakaan yang dipinjamkan kepada kalian itu dibeli dari dana BOS. Nah, kemudian itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Adanya wajib belajar 9 tahun. Nah, wajib belajar 9 tahun ini pada masa sekarang sudah digantikan dengan wajib belajar 12 tahun. Kalau wajib belajar 9 tahun itu hanya sampai kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP. Tetapi kalau wajib belajar 12 tahun itu minimal lulusan SMA atau SMK. Syukur-syukur siapa yang mempunyai rezeki lebih bisa masuk bangku kuliah. Begitu nggih. Karena pola pikir orang yang sekolah di pendidikan sekolah menengah ke atas dengan di perguruan tinggi itu akan berbeda pola pikirnya. Kemudian nomor 2, rendahnya kesejahteraan masyarakat ini berkaitan dengan ekonomi. Jadi selain tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat Indonesia ini kesejahteraannya juga relatif rendah. Kecuali kalau misalnya di perkotaan ya, di Denpasar ini mungkin bisa dihitung tingkat rumah tangga yang berada di bawah
di bawah angka kesejahteraan. Mungkin kalau di kota itu relatif menengah ke atas, ya mungkin ada yang menengah ke bawah tetapi tidak banyak. Nah, dari masalah rendahnya kesejahteraan masyarakat ini, solusi pemerintahan Indonesia yang pertama adalah memberikan kredit UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu diberikan kredit dengan bunga yang rendah. Tujuannya untuk membuka usaha. Dari usaha tersebut nantinya apabila berkembang mereka dapat hidup mandiri dan sejahtera. Kemudian yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan. Kalau sekarang situasinya banyak yang kesejahteraannya terguncang ya karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka ada beberapa orang yang dirumahkan, artinya dia kehilangan pekerjaan. Semoga di era new normal nanti mereka dapat kembali membuka lapangan kerja, baik itu membuka lapangan kerja mandiri ataupun bekerja di suatu instansi atau perusahaan. Kemudian solusi pemerintah yang ketiga yaitu program keluarga harapan atau PKH. Nantinya orang-orang yang kurang mampu nanti mungkin didata dan diberikan bantuan PKH, itu berupa uang tunai. Kemudian pemberian beras miskin atau raskin, itu biasanya beras bulog yang diberikan 1 bulan sekali kepada rakyat yang kehidupannya kurang sejahtera. Nah, kita sebagai warga jangan bermental untuk diberi oleh negara ya, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada negara kita, harusnya begitu. Jangan mengharap bantuan dari pemerintah, tetapi kalau bisa berusaha sendiri sekuat tenaga, percaya kepada Tuhan bahwa rezeki itu sudah ditakar. Apabila kita mau berusaha pasti ada jalan dari Tuhan. Kemudian masalah yang ketiga yaitu rendahnya kesehatan masyarakat. Jadi kita lihat kalau misalnya di rumah sakit masih banyak pasien yang mengantri kamar rawat inap sampai ada yang sudah full rumah sakitnya. Itu menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia ini masih relatif rendah. Nah, apalagi ada pandemi seperti ini ya, beberapa rumah sakit sudah menutup pintu rawat inap, hanya digunakan untuk pasien COVID-19. Kemudian, solusi pemerintah untuk mengatasi rendahnya kesehatan masyarakat yang pertama adalah pemberian makanan tambahan bagi balita. Diberikan ketika posyandu biasanya. Mungkin kalian pada waktu kecil di bawah usia 5 tahun pernah melakukan menimbang berat badan di posyandu. Nah, itu ada pemberian makanan tambahan, baik itu biskuit tambahan ataupun makanan pendamping ASI dan juga vitamin A. Kemudian yang kedua, program BPJS itu adalah asuransi kesehatan dan juga kartu Indonesia Sehat. Jadi kalau BPJS itu mempunyai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat 1 bulan sekali. Nah, itu gunanya untuk menjamin kesehatan masyarakat apabila misalnya ada suatu saat, tapi jangan meminta diberikan sakit, tetapi apabila apes-apesnya nanti misalnya menderita sakit harus dirawat, begitu nanti bisa dijamin dengan BPJS apabila berlangganan. Kemudian kalau kartu Indonesia Sehat ini digunakan untuk warga yang kurang mampu. Jadi warga yang kurang mampu ini diberikan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Kurang baik apa pemerintah kita mampu mau memberikan bantuan untuk warganya ya, padahal warga Indonesia ini banyak loh yang kurang mampu. Itu salah satu
dampaknya dari usia pernikahan dini ya, usia yang belum cukup matang untuk membina suatu hubungan rumah tangga, belum cukup matang secara ekonomi, akhirnya melahirkan keluarga-keluarga prasejahtera atau kurang sejahtera karena ekonominya belum mapan, maka ada namanya lingkaran setan kemiskinan. Jangan sampai kalian terjerumus dalam lingkaran setan kemiskinan. Nah, kemudian solusi pemerintah lainnya yaitu posyandu atau pos pelayanan terpadu itu untuk meninjau berat badan dan kesehatan balita. Kemudian ada pos pelayanan lansia juga untuk meninjau dan pemberian vitamin untuk lansia. Kemudian adanya puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat itu berguna untuk pemeriksaan dan layanan kesehatan di unit kecamatan. Nah, kemudian selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai bonus demografi. Menyongsong Indonesia Emas 2045. Yang dimaksud dengan bonus demografi adalah kondisi saat struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif, artinya usia 15 tahun sampai usia 64 tahun. Nah, itu akan terjadi di antara tahun 2020 dan 2023. Nah, penduduk yang bisa bekerja jumlahnya sangat cukup. Itu yang terjadi pada saat bonus demografi. Dan jumlah tanggungan atau penduduk usia non-produktif itu lebih sedikit. Bonus demografi terjadi hanya sekali dalam sejarah sebuah bangsa. Bersiaplah menjelang bonus demografi. Persiapan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas penduduk, memperbanyak lapangan kerja berkualitas. Nah, mulailah menabung untuk tabungan keluarga. Jadi kalian walaupun belum berkeluarga ya, tapi ibu sarankan untuk belajar menabung. Baik itu menabung uang maupun menabung emas. Karena kalau emas kan lama-lama menjadi mahal ya, tapi kalau uang ya segitu saja nilainya. Kemudian tetapi jangan juga dipaksakan, sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Artinya menyisihkan uang jajan, jangan sampai minta ke orang tua, Bu saya mau minta uang 100.000 untuk menabung, bukan begitu. Tetapi ketika kalian diberi uang jajan, itu sisihkan sebagian uang jajan kalian untuk menabung, begitu anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu program keluarga berencana dan perempuan masuk pasar kerja. Jadi perempuan sekarang sudah tidak dibatasi hanya mengelola dapur dan keperluan rumah tangga, tetapi perempuan di era milenial itu bisa bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga. Tentunya usia kerja itu dibatasi ya, kalau usia anak-anak itu belum masuk usia kerja. Kemudian didahului transisi demografi. Jadi, bonus demografi itu cirinya turunnya angka kelahiran dan angka kematian, dan proporsi penduduk usia angkatan kerja mulai meningkat. Jendela peluang proyeksi terjadi selama 10 tahun antara tahun 2020 sampai 2023 dengan angka beban ketergantungan sebesar 44%, berubah menjadi 4 tahun 2028 sampai 2031 karena tingkat fertilitas stagnan. Fertilitas itu angka reproduksi. Angka ketergantungan 47%. Bonus demografi akan gagal apabila tingkat kelahiran belum dapat diturunkan dan prasyarat 1-5 dari kualitas penduduk sampai perempuan masuk kerja tersebut tidak terpenuhi. Nah, tentunya bonus demografi ini menguntungkan apabila jumlah tenaga kerja usia produktif itu banyak yang terserap di dunia kerja, tetapi akan merugikan apabila
banyak angka pengangguran. Oke, Ibu berikan info tambahan mengenai sensus penduduk. Sensus penduduk itu merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan secara menyeluruh pada daerah dan waktu tertentu. Dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, terakhir dilaksanakan 2010. Pada tahun 2020 ini mulai dilakukan sensus penduduk lagi. Nah, sensusnya bisa secara online, mengisi data di BPS, kemudian dan juga bisa dilakukan secara offline karena mungkin masih pandemi, jadi secara offline belum ada petugas yang datang untuk mensensus. Kemudian yang kedua yaitu registrasi penduduk. Registrasi itu pencatatan atau pendaftaran ya. Pencatatan terus-menerus mengenai kejadian penting yang dialami penduduk, baik itu lahir, berarti kalau lahir itu registrasi menggunakan akta kelahiran. Kalau meninggal itu registrasi menggunakan akta kematian. Dan pindah itu menggunakan registrasi pindah penduduk atau pindah KK. Kemudian yang ketiga ada survei penduduk. Beda dengan sensus penduduk. Survei penduduk merupakan cara memperoleh data kependudukan melalui penarikan sampel. Jadi tidak semua didata tetapi hanya sampel atau contohnya saja. Begitu ya anak-anak untuk materi kita pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan di Google Classroom. Ingat ya, tugas IPS Ibu wajibkan untuk ditulis tangan ya, agar melatih kalian untuk menulis dengan rapi dan juga menghindari copy paste. Oke, sekian materi dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu kalian. Ibu akhiri Om Santi 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 Om. Selamat pagi.